Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Rifki Keyboard Tutorial. Jadi pada video kali ini saya akan membahas video tentang bagaimana caranya untuk memperlancar saat kalian bermain game. Selain untuk memperlancar gamenya, juga mempercepat untuk koneksi internetnya yang merasa lemot ataupun yang pingnya itu di atas rata-rata, ya mungkin bisa di atas 30-an, di atas 40-an, bisa diatasi dengan cara ini. Nah, jadi untuk caranya kita akan menggunakan sebuah aplikasi yang aplikasinya ini tidak bisa di-download di Play Store. Jadi untuk aplikasinya hanya bisa di-download melalui link yang ada di deskripsi, yaitu dari Google ya. Oke, untuk lanjut lagi ke videonya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bantu channel ini untuk terus berkembang ke depannya. Oke, jika sudah, mari kita lanjut ke videonya. Untuk yang pertama, kalian download dulu dan install dulu aplikasi yang bernama Kitana Tweak. Nah, ini aplikasinya sudah saya siapkan, sudah saya install. Kalian bisa download di link yang ada di deskripsi ya, untuk mendownload Kitana Tweak ini. Oke, jika sudah, kita lanjut ke cara yang berikutnya, yaitu kalian buka dulu pengaturan di Kitana Tweak-nya dengan cara klik lama, kemudian di aplikasi info, di bagian sini kalian klik yang auto start. Nah, tujuannya ini adalah ketika kalian baru mematikan ponsel ya, menonaktifkannya, bukan mematikan layar ya, tapi menonaktifkan ponsel kalian, dan ketika ponsel kalian sudah nyala kembali, maka aplikasi ini akan berfungsi seperti layaknya aplikasi ini berfungsi. Dan kita akan mengatur dulu pengaturan yang ada di aplikasinya, supaya nantinya kalian bermain game itu akan lebih lancar dan internet koneksinya juga akan lebih stabil gitu ya. Dan kalau bisa, untuk aplikasi ini di backgroundnya itu jangan sampai dihapus ya ketika kalian bermain game gitu. Nah, misalnya seperti ini. Jadi untuk cara yang selanjutnya, kita buka dulu aplikasinya, kita atur dulu pengaturan-pengaturan yang ada di aplikasinya ini. Dan di sini ada di bagian dashboard keterangan ataupun beberapa informasi mengenai ponsel kalian. Di sini ada CPU information, ada RAM information, hardware, sistem, dan sebagainya. Dan di sini RAM yang kita sudah gunakan sampai saat ini adalah 69% yang di HP saya ini, dan di HP kalian itu bisa beragam ya. Nah, jika yang sudah RAM yang digunakannya ini sudah di atas 50%, biasanya kalian bermain game itu nge-lag atau patah-patah seperti itu ya. Nah, jadi untuk aplikasi ini bisa membantu untuk mengurangi hal-hal tersebut, dan juga bisa membantu koneksi internet kalian saat bermain game itu bisa lebih lancar. Sebenarnya aplikasi ini juga tidak harus untuk bermain game saja, karena aplikasi ini berfungsi secara keseluruhan untuk mengatur secara keseluruhan di HP kita. Dan aplikasi ini tanpa root dan benar-benar non-root ya, nggak usah di root segala gitu HP-nya, tapi aplikasi ini bisa mendobrak sistem kita supaya bisa bekerja lebih maksimal lagi, dan tentunya bisa menghemat juga ya dari segi baterai, dan bisa ngurangin panas juga di ponsel karena kita akan mengatur juga di bagian CPU dan GPU-nya juga gitu ya. Oke, jika sudah, kita klik ke bagian general. Kemudian di bagian sini kita klik boost, kita F-stream, klik F-stream, dan hot clean, kita klik semua. Oke, jika sudah, langsung kita ke bagian baterai. Di sini kita aktifkan di bagian 3 sini, baterai optimizer, kemudian di sini ada optimize service-nya juga diaktifkan, kemudian di sini Wi-Fi scan intervalnya juga diaktifkan. Nah, untuk sleep mode dan fast charging ini tidak perlu diaktifkan kalau HP kalian tidak sambil ngecas. Kalau HP-nya sambil ngecas gitu ya, kalau bermain game kalian bisa aktifkan dua ini. Tapi kalau nggak sambil dicas, mendingan jangan ya. Oke, jika sudah, langsung ke bagian performance.
Di sini diaktifkan semua di bagian performance. Oke, jika sudah, kita ke kernel. Di sini kernel tunernya kita performance pilihnya ya. Kemudian kernel panic, KSM, bagian sleepers optimizationnya juga diaktifkan semua, dan di bagian entropinya ini kita klik yang agresif, dan bypass JNI nya juga diaktifkan. Oke, jika sudah, kita masuk ke CPU. Di sini dua-duanya kita aktifkan. Kemudian ke bagian GPU-nya juga diaktifkan. Bagian GPU busnya kita performance, dan GPU rendering dan enable SKIA-nya kita aktifkan. Oke, jika sudah, kita lanjut ke IO tunernya. Ini di sini diaktifkan semua. Pokoknya diaktifkan semuanya ya. Oke, jika sudah, langsung kita ke bagian UI. UI ini fungsinya untuk meningkatkan kualitas gambar, meningkatkan juga si resolusi gamenya gitu ya. Sini jika kalian juga yang suka bermainnya sosial media, kalian bisa aktifkan juga di bagian UI-nya ini, karena di sini juga ada YouTube resolution-nya juga. Nah, di sini jadi ketika kalian nonton YouTube itu bisa otomatis langsung masuk ke bagian resolusi yang kalian pilih di sini. Oke, saya tidak perlu diaktifkan ya. Kalau kalian yang suka nonton YouTube dan resolusinya mau sesuai dengan, jadi nggak perlu ubah-ubah gitu ya. Nah, itu kalian masukkan saja langsung di sini resolusinya gitu ya. Dan rendering quality dan lain sebagainya itu bisa kalian aktifkan. Kalau misalnya intinya ini tuh buat meningkatkan kualitas gambar gitu sih ya. Di sini juga ada JPG top quality-nya juga kalian bisa aktifkan. Nah, kemudian di sini kita langsung ke RAM tuner. Di RAM profilnya kita klik yang multitasking. Kemudian di runtime optimisnya kita agresifkan saja. Kemudian release RAM multitasking tuner diaktifkan. Kemudian low memory gaming. Kemudian cache reclaimingnya juga di agresif, cache locationnya juga di agresif, ZRAM swapping diaktifkan, swappness-nya di agresif ya. Kemudian di OOM killernya diaktifkan. Nah, kemudian di bagian never kill launcher dan low RAM flag ini tidak perlu diaktifkan. Kemudian kita ke net optimizer. Di sini bagian buffernya kita klik yang paling rendah yaitu small. Kemudian DNS optimization-nya pilih yang Google. Dan semuanya di sini diaktifkan semuanya ya. Ini tujuannya untuk meningkatkan kecepatan internet kalian saat bermain game, sosial media dan lain sebagainya. Kita gunakan yang internet optimizer-nya. Seperti ini ya diaktifkannya. Kemudian kita ke bagian debugging. Nah, ini diaktifkan semua. Ya, kita bisa lihat di sini sudah saya aktifkan semua. Kemudian di bagian miscellaneous-nya juga diaktifkan semua kecuali fix black screen. Nah, ini ya. Fix black screen ini biasanya terjadi ketika beberapa game yang mengalami bug ya. Kadang juga di beberapa game juga seperti itu ya. Ya, ada yang force close dan lain sebagainya. Kita kalau HP-nya mengalami kendala seperti itu diaktifkan saja. Jika tidak, maka tidak perlu diaktifkan. Oke, jika sudah, kita kembali lagi ke dashboard dan kalian bisa gunakan aplikasinya sudah dengan settingannya. Kemudian bisa bermain game ataupun sosial media sesuai yang kalian inginkan. Dan yang terpenting kalau bisa di bagian backgroundnya itu tidak perlu dihilangkan ya Kitana tweaknya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan bantu channel ini untuk terus berkembang ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.